Fahmi Fitria, NPM 1851040106, jurusan Manajemen Bisnis B, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini kita bakalan sama-sama belajar tentang pendekatan-pendekatan atas sistem informasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih pendekatan-pendekatan atas sistem informasi itu apa? Loudon 2006 mengemukakan bahwa multi-perspektif atas sistem informasi menunjukkan bahwa studi tentang sistem informasi merupakan suatu studi pada bidang multidisipliner. Tidak ada perspektif atau teori tunggal yang mendominasi. Disiplin utama yang menyokong permasalahan isu dan solusi dalam studi tentang sistem informasi. Secara umum, bidang tersebut dapat dibagi menjadi pendekatan perilaku dan teknis. Sistem informasi adalah sistem sosioteknis. Walaupun sistem informasi terdiri atas mesin dan perangkat keras teknologi fisik, namun memerlukan investasi intelektual, organisatoris, dan substansional sosial agar dapat bekerja dengan baik. Terdapat 3 pendekatan yang akan dijelaskan pada bab ini, yaitu pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan pendekatan sosioteknis. Yang pertama, pendekatan teknis. Sesuai dengan tipe pendekatannya, pendekatan teknis untuk sistem informasi menekankan pada model matematis berdasarkan studi sistem informasi. Selain pengetahuan tentang fisik dan kemampuan sistem, disiplin ilmu yang berperan dalam pendekatan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Kontribusi ilmu komputer dalam pendekatan ini adalah dapat menciptakan teori komputabilitas, komputasi, dan pendekatan untuk akses dan penyimpanan data yang efektif. Pada pendekatan teknis ini, ilmu manajemen memberikan penekanan pada pertumbuhan model untuk pengambilan keputusan dan aturan-aturan manajemen. Riset operasi dengan menggunakan metode matematika digunakan untuk optimasi kegiatan bisnis seperti pengendalian persediaan, transportasi, dan biaya-biaya transaksi. Yang kedua, ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku menjadi penting dalam sistem informasi karena berkaitan dengan isu-isu pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Isu-isu pengembangan dalam pemeliharaan sistem informasi tidak dapat diselesaikan dan dieksplorasi dengan pendekatan teknis seperti strategi integrasi sistem informasi, strategi bisnis, pelaksanaan dan pemanfaatan atau implementation and utilization. Untuk keperluan tersebut, diperlukan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Disiplin-disiplin ilmu tersebut dapat memberikan kontribusi penting dalam konsep dan proses sistem informasi yang akan dikembangkan dan dipelihara. Contoh yang dapat diberikan di sini adalah para ekonom mempelajari sistem informasi untuk mengetahui apa dampak sistem pada struktur biaya dalam bisnis dan dalam pasar khususnya. Para psikolog tertarik pada bagaimana manusia sebagai pembuatan keputusan untuk memahami dan menggunakan informasi. Akhirnya para sosiolog mempelajari sistem informasi untuk mencari bagaimana kelompok dan organisasi membentuk pengembangan sistem dan juga bagaimana sistem yang berbeda mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Yang terakhir ada pendekatan sistem sosioteknis. Dari beberapa kajian menunjukkan bahwa studi tentang sistem informasi manajemen muncul di tahun 1970-an. Untuk memusatkan pada sistem informasi berbasis komputer, hal tersebut terjadi di dunia bisnis, terutama di kalangan para manajer. Kemudian pada perkembangan berikutnya, sistem informasi berbasis komputer juga berinteraksi dengan aspek-aspek yang sifatnya non-teknis, yaitu aspek sosial. Masalah sosial dalam ranah penggunaan sistem informasi muncul sebagai hasil pemikiran manusia dalam kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, yang terwujud dari peran-perannya karena interaksi sosial dalam suatu ruang lingkup tertentu. Sistem informasi manajemen mengkombinasi teori-teori pengetahuan komputer, pengetahuan manajemen, dan operasi riset dengan suatu orientasi praktis ke arah pengembangan solusi sistem atas permasalahan nyata dan mengelola sumber-sumber teknologi informasi. Juga perlu diperhatikan isu-isu perilaku yang melingkupi pengembangan, penggunaan, dan dampak sistem informasi yang disebabkan oleh sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Studi sistem informasi telah mulai mempengaruhi disiplin lain melalui konsep-konsep misalnya sudut pandang perusahaan atas pengelola informasi. Lebih lanjut, Loudon 2006 mengemukakan bahwa adaptasi sudut pandang sistem sosioteknik membantu mencegah pendekatan dilakukan hanya semata-mata dari sisi pendekatan teknis atas sistem informasi.
Sebagai contoh, fakta bahwa teknologi informasi dengan cepat menekan biaya dan meningkatkan kekuatan tidak perlu diartikan sebagai peningkatan produktivitas atau keuntungan akhir. Pembahasan berikutnya dalam perkembangan sistem informasi adalah berusaha untuk menekankan kebutuhan untuk mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Oleh sebab itu, baik komponen-komponen teknis maupun komponen-komponen perilaku memerlukan perhatian. Ini berarti teknologi harus diubah dan dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. Kadangkala teknologi harus dikembalikan ke posisi semula untuk mencapai kesesuaian tersebut. Mindset dan perilaku individu dan organisasi harus pula diubah melalui pelatihan, pembelajaran, dan perencanaan perubahan organisasional dalam rangka mengoperasikan teknologi dan mencapai keberhasilan. Perilaku orang dan organisasi berubah agar mendapatkan keuntungan dari teknologi informasi yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi